Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yaitu kitab fikih Syafi'i matan Ghayah Taqrib yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asfahani atau sering dikenal dengan Syekh Abu Syuja rahimahullahu taala. Dan ketika kita membahas kitab fikih Syafi'i ini, bukan berarti kita harus totalitas untuk bermadhab Syafi'i. Ketika kita membahas kitab Hambali, bukan berarti kita harus totalitas mengikuti madhab Hambali. Begitu juga dengan Maliki dan Hanafi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti madhab. Ittabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabb. Jadi kita ada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebagai orang awam disuruh oleh Allah SWT banyak bertanya kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahlu dzikri, para ulama jika kalian tidak mengetahui. Adapun kenapa ada mazhab ini, mazhab itu? Ketika para ulama ditanya satu permasalahan yang itu tidak ada dalilnya secara nas atau secara zahir dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka butuh melihat pendapat-pendapat ulama terdahulu. Yang lebih cenderung untuk mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka dia dikatakan dia Syafi'iyah. Ulama yang cenderung mengikuti pendapatnya Imam Ahmad, maka dia dikatakan dia dinamakan Hambali. Yang cenderung mengikuti pendapatnya Imam Malik, maka dia dikatakan Maliki. Demikian juga jika dia cenderung kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka dia akan dikatakan sebagai ulama Hanafiyah. Dan ini semua adalah usaha mereka untuk mencari kebenaran, bukan untuk memecah belah diri sendiri maupun umat. Karena memecah belah umat ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga namanya manusia bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sehingga yang kita ikuti adalah Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka para ulama yang empat ini, yang sebenarnya madhab itu hampir 11. Ya. Ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ya, Ibnu Uyainah, dan yang lainnya banyak sekali. Tapi yang terkenal cuma empat ini. Empat ulama ahlul fatwa yang ini diakui kealimannya oleh kaum muslimin seluruh dunia. Jadi karena mereka juga manusia, maka bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi mereka semua berusaha untuk mengikuti dalil. Begitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah ciri dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka selalu mengikuti dalil. Sehingga penyematan ahlu sunnah itu menjadi ciri dari mereka. Karena mereka selalu mengikuti dalil. Kemudian wal jamaah. Kenapa ada kata-kata jamaah di sana? Jamaah di sini bukan sembarang jamaah. Jamaah itu tidak lain adalah jamaahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana perkataan Allah bin Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang satu golongan yang selamat itu nanti sepeninggal beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang seperti saya dan para sahabat saya hari ini. Mereka lah al-jamaah. Sehingga mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan berarti jamaah itu kemudian banyak. Apalagi di akhir zaman, jamaah itu justru sedikit. Karena Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang akan tegak di atas al-haq. Menunjukkan yang satu ini dia berada di antara sekian kelompok yang lain. Bahkan Nabi mengatakan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, banyak sekali. Kemudian yang satu yang selamat adalah cuma satu. Siapa mereka? Al-jamaah, kata Nabi, jamaah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang sesuai dengan jamaahnya Rasulullah dan para sahabat. Itulah mana al-jamaah. Bukan berarti dia banyak orang di akhir zaman ini. Karena Allah SWT berfirman, "Surah An-Nahl, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika kalian ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengatakan di akhir zaman ini kita harus butuh banyak bersabar karena kita ini sedikit. Inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian ini harus butuh lebih sabar lagi. Al-amilu fihinna kal qabid 'alal jamri. Karena orang yang mengamalkan sunnah di zaman itu seperti orang yang menggenggam bara api panas. Seperti orang yang menggenggam bara api.
Tapi orang yang seperti mereka yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat, ya ajru khamsin rajulan minkum, akan mendapatkan pahala 50 dari kalian. Para sahabat bertanya, dari mereka atau dari kita wahai Nabi? Bal minkum, dari kalian katanya. 50 pahala dari kalian. Kenapa? Sekarang kalian ini banyak yang nolong, ada saya juga. Sementara nanti di akhir zaman siapa yang menolong mereka? Tidak ada yang menolong mereka. Mereka belajar sendiri, berdakwah sendiri. Lebih banyak orang yang mencela mereka. La yadurhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tapi apa? Celaan orang-orang yang mencela. Orang-orang yang menyelisih mereka itu tidaklah menggoyahkan mereka sampai datang urusan Allah, itu sampai datang hari kiamat. Kemudian juga kita belajar fikih ini tidak lain adalah untuk mengamalkan syarat ibadah yang kedua, yaitu mutabaah, begitu sunnah Nabi SAW. Yang pertama kita harus ikhlas, dituntut ikhlas. Di sini kita harus bagaimana supaya ikhlas? Harus belajar ilmu akidah dan tauhid yang benar supaya kita bisa ikhlas. Yang kedua, bagaimana cara kita ibadah yang benar? Setelah kita ikhlas, maka kita harus belajar tata cara ibadah Rasulullah SAW, yaitu ilmu fikih. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mayuridul bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan pahamkan kepadanya tentang ilmu agama ini. Nah, kemudian berkata Syekh rahimahullah taala, "Faslun wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'." Perempuan ketika sholat itu berbeda dengan laki-laki pada 5 hal, kata beliau. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Adapun laki-laki ketika sholat, dia merenggangkan kedua sikunya dari apa namanya? Dari pinggangnya. Jadi direnggang, bukan ditempelkan begini, tapi direnggangkan. Ini sebagaimana hadis Bara Ibnu Azib, kalau Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza sajadta," jika engkau sujud, fadha yakafaika, letakkan dua telapak tangan, warfa mirfaqaika, dan angkat tanganmu, jangan begini, tapi diangkat. Kemudian dari Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah, anna Rasulullah SAW kana idza shalla faraja baina yadayhi. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW jika salat, beliau merenggangkan di antara kedua tangannya, hatta yabdu bayadu ibtayhi, sampai kelihatan putih ketiak beliau. Jadi betul-betul direnggangkan. Tidak mungkin kelihatan ketiak kalau dihimpitkan kayak gini, tapi direnggangkan. Kemudian dari Maimunah, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sa'at bahmatun atamara baina yadayhi lamarat. Dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud, seandainya ada anak kambing lewat di bawah beliau, maka dia akan bisa lewat. Berarti beliau ngangkat. Nah, wa yuqilu batnahu an fakhidhi, kemudian mengangkat perutnya dari kedua pahanya, fi ruku' was sujud, ketika ruku' dan sujud. Artinya perut dengan paha tidak ditempelkan, tapi diangkat, direnggangkan. Kemudian yang ketiga, wa yajharu fi mawdi'il jahri. Laki-laki kalau ketika sholat jahriyah dia mengeraskan suaranya. Adapun perempuan ini nanti tidak dikeraskan. Ketika ada mahram, ketika ada orang yang bukan mahramnya. Wa idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha. Kemudian kalau ada kesalahan imam ketika sholat, maka laki-laki mengucapkan subhanallah. Sebagaimana hadis Sahal Ibnu Sa'id As-Sa'idi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholati falyusabbih." Jika ada sesuatu yang mengganggu ketika sholat, maka hendaknya dia bertasbih. Atau imamnya salah, maka hendaknya dia bertasbih. Fa innahu idza sabaha ultifita ilaih. Karena kalau seorang mengucapkan subhanallah, maka tentunya imamnya akan perhatian, ada yang salah. Wa innamat tasbih linnisa, adapun wanita nanti dia cukup menepukkan tangan begini. Nah, kalau imam salah bacaan. Kalau laki-laki subhanallah. Kemudian kata Syekh, wa awratul rajul ma baina surrati wa rukbatihi. Adapun aurat laki-laki ketika salat adalah antara pusar dengan kedua lututnya. Dan pusar dan lutut ini juga termasuk bagian aurat. Ini ketika sholat. Artinya misalnya kalau ada pemain bola, ya, dia pakai celana di bawah lutut, kemudian cuma pakai kaos bola misalnya.
oblong, sah apa enggak salatnya? Sah. Yang penting tertutup lutut dan pusarnya. Ya, walaupun dia pakai kaos oblong. Karena itu syarat syarat sah salat, wajibnya seperti itu. Tentunya yang lebih sempurna apa? Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hendaknya kalian memakai pakaian terbagus kalian ketika akan sholat ke masjid, itu yang paling sempurna. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu ya, kalau ada orang sholat seperti itu maka sah sholatnya. Nah, kemudian kata Syekh, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'dhin. Adapun perempuan dia agak merapat satu dengan lainnya. Dia agak merapat satu dengan lainnya. Artinya ketika dia sujud, dia agak agak ditempelkan begitu. Apakah ini ada dalilnya? Ada beberapa hadis. Kurang lebih ada 3 hadis tentang masalah. Yang pertama, hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Annahu kana ya'muru ar-rijal yatajafu fi sujudihim wa ya'muru an-nisa yakhfatna fi sujudihinna." Nabi SAW memerintahkan laki-laki untuk merenggangkan tangan ketika sujud dan memerintahkan perempuan untuk untuk mengimpitnya ketika sujud. Tetapi Imam Baihaqi mengatakan hadis mungkar. Hadis ini mungkar. Hadis mungkar itu artinya asing sekali. Ya. Hadisnya asing, sehingga hadis mungkar itu masuk dalam hadis lemah. Dan hadis lemah ini disepakati oleh para ulama tidak boleh diamalkan. Hadis lemah itu tidak boleh diamalkan. Nah, kecuali kalau hadis lemah itu tentang keutamaan ibadah, bukan tata cara ibadah. Tentang keutamaan ibadah, siapa yang setelah berwudu begini-begini nanti pahalanya seperti begini. Hadisnya tidak sahih tapi lemah. Nah, masih bisa lah. Tapi kalau dalam tata cara ibadah tidak bisa. Ini sepakat para ulama, hadis yang tidak sahih, baik itu hadis lemah atau hadis palsu, tidak boleh dijadikan sandaran dalam melakukan amal sholat. Salah satunya apa? Salah satunya tentang apa? Mengusap tengkuk ketika wudu. Hadisnya mengatakan apa? Amanatu minal ghil. Siapa yang mengusap tengkuk setelah wudu itu, ketika selesai wudu kan biasa, maka orang itu akan aman dari sifat gil, sifat khianat. Artinya dia akan jadi orang jujur. Tapi hadis ini hadis palsu. Hadis palsu. Bau kita amalan dia bau. Hadis palsu. Hadis lemah dong dia bau, apalagi hadis palsu. Nah, hadis yang kedua tentang perempuan ketika rukuk dan sujud harus agak ditempelkan begini. Itu hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Imam Baihaqi juga. Idza jalasat al-mar'atu fi shalah wada'at fakhidaha 'ala fakhidil ukhra. Jika perempuan duduk ketika salat maka hendaknya paha yang satu nempel dengan paha yang lain. Wa idza sajadat alsaqat batnaha fi fakhidaiha ka'asturi ma yakun. Dan ketika sujud hendaklah perutnya ditempelkan dengan pahanya. Ketika sujud perutnya ditempelkan dengan pahanya sampai betul-betul tertutup. Wa inna Allah ta'ala yanzuru ilaiha, karena Allah SWT akan melihat kepadanya. Tapi hadis ini juga hadis lemah. Ibnu Hajar mengatakan laisa bisyai, hadis ini tidak dianggap, tidak bisa dijadikan pegangan. Imam Bukhari mengatakan dhaifun. Hadis ini dhaif. Beliau memasalahkan salah satu yang meriwayatkan hadis ini ada namanya Abi Muti Al-Balkhi, orangnya dhaif, lemah dia. Lemah hafalannya. Kemudian Imam Nasai juga mengatakan dhaif, lemah. Kesimpulannya hadis yang kedua lemah, tidak bisa diamalkan juga. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Yazid bin Abi Hubib, anna Rasulullah marra ala imra'atin tusalliyan. Nabi SAW melewati 2 perempuan yang sedang salat, faqala idza sajadtuma fadumma ba'd al-lahm ila al-ard. Kalau kalian sujud, gabungkan daging yang satu ke daging yang lain. Paham maksudnya? Gabungkan daging yang satu ke daging yang lain. Nah, daging yang 2 itu agak ini. Fainal mar'ah laisa fi dzalika karat, karena perempuan tidak sama dengan laki-laki. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Baihaqi, statusnya juga sama. Hadis ini lemah juga. Jadi semua hadis tentang perempuan ketika sujud itu agak ngimpit sedikit, itu semua tidak ada yang sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sifatus Shalah, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi rijal wan nisa. Semua tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama antara laki dan
perempuan. Walam yarid fi sunnah yang tadi istisna nisa min ba'di dzalik, tidak ada dalam sunnah yang sahih itu pengecualian wanita dengan laki-laki. Bal inna umum qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat saya salat, yashmaluhunna, mencakup juga perempuan. Kemudian Imam Bukhari mengatakan kanat Ummu Darda. Ummu Darda ini ulamanya sahabat. Jadi Abu Darda punya dua istri, satunya meninggal. Nah, istri keduanya sering dikatakan Ummu Darda ini wanita yang faqih sekali. Dia paham sekali tentang sunnah. Tajlisu fi salati hajil satarajul. Ketika dia duduk, ketika salat dia duduk seperti cara duduk laki-laki. Wa kanat faqihatan, kata Imam Bukhari, dan dia adalah wanita yang sangat faqih sekali. Artinya tidak ada perbedaan. Innaman nisa syaqaiqur rijal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu sama dengan laki-laki dalam tata cara ibadahnya. Kecuali yang dikecualikan. Kemudian kata beliau, wa takhfadu salataha bi hadratir rijal al-ajanib. Kemudian perempuan juga ketika sholat hendaknya merendahkan suaranya ketika berada di antara laki-laki yang bukan mahram. Ketika dia sholat misalnya di mushola umum atau di masjid umum yang banyak laki-laki yang bukan mahram, maka dia melirikkan suara atau menundukkan suara. Kenapa? Karena takut fitnah. Fitnah di sini maksudnya lah takut nanti akan bisa menggoda laki-laki. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli." Janganlah perempuan-perempuan ini melembek-lembekkan suaranya. Fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun, sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakitnya, ada nafsunya itu menjadi tamak, menjadi rakus dengan dia. Karena wanita itu ibarat dia daging. Kalau sudah dilihat oleh laki-laki itu semua akan mau mencicipinya. Itu ibarat wanita, sehingga hendaknya dia menjaga diri ketika berada di antara laki-laki yang bukan mahram, jangan sampai dia melembut-lembutkan suaranya. Artinya dalam ibadah saja tidak boleh dikeraskan suaranya, apalagi di luar ibadah, yang itu artinya bisa menggoda atau fitnah laki-laki. Udah kata Syekh, wa jamu badanil hurra awratun ila wajha wa kaffaiha, dan semua badan perempuan aurat. Kalau laki-laki tadi auratnya besar sampai lutut, adapun perempuan semua ini perempuan itu termasuk aurat. Kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan itu adalah sesuatu kecantikan mereka, itu maksudnya perhiasan. Kecuali yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak dari perempuan? Yang biasa nampak adalah pakaian luarnya dan juga wajah dan telapak tangannya. Adapun sebagian ulama ini menganjurkan mereka memakai cadar ini bagi wanita-wanita yang memang cantik, yang bisa memfitnah laki-laki, maka mereka ini dianjurkan untuk memakai cadar. Kemudian kata Syekh, wal amatu karrajul. Adapun amah, budak perempuan, ini sama dengan laki-laki. Adapun budak perempuan sama dengan laki-laki. Artinya budak itu memang dia tidak sama seperti laki-laki, seperti wanita yang merdeka. Kalau wanita merdeka seperti tadi, auratnya itu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun budak perempuan itu dia boleh agak pendek-pendek dia pakaiannya, ya, seukuran laki-laki. Kecuali kata para ulama jika budak itu dia cantik. Ya, dikata Ibnu Qudamah, lakin idza kanatil amatu jamilatan yakhafu al-fitnatu biha harma an-nadhar ilaiha. Tetapi kalau budak perempuan itu dia cantik dan akan menggoda, maka tidak boleh untuk dipandang. Waqala Ahmad fil amah idza kana jamilah tantakib. Imam Ahmad mengatakan kalau budak perempuan itu cantik maka hendaknya dia memakai cadar. Wala yunzaru ila al-mamlukah kam min nadratin alqad fi qalbi sahibiha al-bala'il. Dan tidak boleh untuk memandang budak wanita yang cantik-cantik seperti itu. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, betapa banyak pandangan itu akan membuat hati laki-laki menjadi goncang. Minimal milih merarik malik. Dan ini untuk hukumnya untuk semua perempuan. Dan terutama cadar ini disunahkan dalam semua madhab. Disunahkan bagi perempuan yang masih
si gadis terutama. Nah, kemudian masuk mubtilatus shalah, pembatal-batal salat. Walladhi yabtulu salat 11 syai'a. Yang batal salat itu ada 10 kata beliau. Yang pertama al-kalamul amdu. Yang pertama berbicara dengan sengaja ketika salat, maka dia batal salatnya. Mana dalilnya? Hadis Zaid bin Arqam dari Imam Bukhari dan Muslim. Zaid bin Arqam berkata, "Kunna natakallamu bis-shalah, yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi." Dulu kata Zaid bin Arqam, kita bicara ketika sholat. Satu dengan yang lain bicara dengan sebelahnya. Dulu awal-awal disuruh sholat. Hatta nazala hadhihi ayat, sampai turun ayat hafidhu ala salawatil wusta wa qumu lillahi qanit. Berdirilah kepada Allah dan qanit dan khusyuk. Fa amarna bisukut. Sejak itu kami diperintahkan untuk diam. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Muslim dan Bukhari, qala kuntu usallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat fayaruddu alayya. Falamma raja'na sallamtu alaihi falam yarud alayya. Dulu ya, saya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawabnya, hanya di awal-awal Islam. Tatkala saya kembali lagi setelah berapa tahun datang lagi kepada Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dia mengucapkan salam. Tapi Nabi SAW tidak menjawab. Wa qala inna fis salati la syughlan. Setelah salat beliau mengatakan sesungguhnya salat itu la syughlan, adalah harus sibuk. Salat itu kita harus sibuk. Artinya begini ya, tidak boleh ada suatu tempat ketika salat itu, baik itu berdiri, rukuk, sujud itu kita melamun, tidak baca apa-apa. Kalau imamnya agak lama sujud, berarti imamnya sedang berdoa, maka kita juga ikut berdoa atau perbanyak doa sujud itu. Subhana rabbil a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, subhana qudus rabbul malaikati war ruh, subhanadzil jabr wal malakut wal kibriya wal 'azam. Atau kita doa terus, perbanyak doa ketika imam agak lama berdirinya, misalnya kita sudah selesai baca surat, misalnya ketika sholat sirriyah, zuhur, asar, misalnya. Imam masih berdiri, maka kita ulang lagi baca surat yang lain lagi. Masih dia berdiri lagi, selesai, ulang lagi baca surat yang. Jadi sholat itu harus sibuk, kata Nabi. Inna fis salat la syukur. Sungguhnya sholat itu harus sibuk, tidak boleh merenung. Sibuk dengan zikir, sibuk dengan menghayati gerakan-gerakan sholat. Jadi di sini ketika hatta mengucapkan salam saja itu kan hukumnya menjawab salam hukumnya wajib. Tapi Nabi SAW tidak menjawab. Kenapa? Karena berbicara ketika sholat dengan sengaja akan batalkan sholat. Nah, oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan ajamu ala anal kalam as-salat min alim bitahrim. Para ulama sepakat bahwasanya berbicara ketika sholat dan orang ini tahu itu tidak boleh, amidin, dan dia sengaja li ghairi maslahatiha, bukan karena maslahat sholat, au inqadhi muslimin, atau bukan untuk menolong kaum muslimin, mubtilillah, maka itu membatalkan. Artinya ketika sholat keluar suatu ucapan, misalnya karena kita melihat ada kaum muslimin misalnya, yang dia jalan tidak lihat ada sumur di depannya, terus kita bilang tidak apa-apa ketika sholat. Kenapa? Karena ini darurat. Nah, selebihnya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian kata Syekh, wal amalul katsir, gerakan yang banyak. Ini juga membatalkan sholat. Gerakan dalam sholat ini ada 5 macam. Yang pertama ada gerakan yang mubah, gerakan yang diperbolehkan. Apa saja itu gerakan yang diperbolehkan? Yang pertama gerakan yang sedikit karena ada keperluan. Gerakan yang sedikit karena ada keperluan. Atau gerakan yang banyak dan itu karena darurat. Ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Banyak dia gerakannya tapi darurat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 239, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Kalau kalian sedang takut, maka boleh kalian sholat dengan berjalan kaki dan memakai kendaraan. Sholat berjalan kaki. Ini gerakan apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak, tapi ini darurat. Kapan sholat seperti ini? Ketika kita sedang di kancah pertempuran, kemudian kita belum sholat, maka sholat sambil menyerang, sambil mundur, sholat pakai isyarat. Dan ini namanya gerakan banyak sekali, tapi ini diperbolehkan. Kemudian juga dari Aisyah radhiallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kuntu anamu baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiblatihi. Saya, kata Aisyah, pernah tidur di kiblatnya Rasulullah SAW, maksudnya di depan Nabi SAW yang sedang sholat. Dan kedua kaki saya berada di tempat sujudnya. Fa idza sajada ghamazani. Ketika beliau sujud, beliau geser kaki saya, kata Aisyah. Geser kaki.
Menunjukkan kalau suami menyentuh istri ketika sholat tidak batal wudu. Fa idza qama basattuhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka saya selonjorkan lagi kaki saya, kata Aisyah. Ini menunjukkan sempitnya kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sujud dia harus mendorong kaki istrinya dulu. Nah, ini gerakan apa enggak? Gerakan. Boleh? Boleh. Karena ada hajat. Kemudian pernah juga Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, kemudian Aisyah ini minta dibukakan pintu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sholat sunnah. Dan karena pintunya berada di kiblat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke arah kiblat, membuka pintu, kemudian balik lagi ke tempat sholat. Ini gerakan. Tapi karena ada hajat atau keperluan. Kemudian dalam hadis Sahal bin Sa'id Al-Sa'idi menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencontohkan tata cara sholat di atas mimbar. Di atas mimbar. Shalla 'alaiha wa kabbara wa 'alaiha. Nabi SAW sholat di atas mimbar, bertakbir di atas mimbar, summa raka'u 'alaiha, dan rukuk di atas mimbar. Summa nazala. Jadi mimbar itu di zaman mimbarnya Nabi SAW bukan seperti ini. Ini namanya podium. Mimbar itu ada 3 tangga. Jadi 3 tangga begini, kemudian Nabi duduk di yang paling atas, kaki beliau di tangga kedua. Nah, ini mimbar Nabi SAW. Beliau takbir di atas mimbar, kemudian rukuk di atas mimbar. Summa nazala qahqara. Kemudian turun mundur. Fasajar fi asli mimbar, kemudian sujud di bawah mimbar. Summa ada, kemudian beliau ulangi lagi, berdiri di atas mimbar di tangga itu, udah rukuk di sana, ketika sujud mundur lagi. Kemudian Nabi SAW falamma faraga aqbalana, ketika selesai beliau menghadap orang-orang, beliau mengatakan ayuhan nas inna sana'tu hadza lita'tamu wa ta'lamu wa lita'allamu salati. Sungguhnya saya melakukan ini supaya kalian mengikuti saya dan kalian pelajari tata cara salat saya. Jadi ketika jamaah sudah banyak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ini membuat mimbar supaya dilihat oleh orang di belakang. Dulu Nabi SAW ketika khutbah, beliau hanya berpegangan dengan tongkat, ya, tongkat itu saja. Ya, sebelum dibuatkan mimbar. Ketika beliau SAW dibuatkan mimbar, maka tongkat ini menangis. Menangis karena tidak dipakai lagi oleh Nabi SAW. Hanya dipeluk oleh Nabi. Apa kata Nabi? Laulam a'taniku lahanna ila yaumil qiyamah. Seandainya saya tidak peluk dia akan nangis sampai hari kiamat. Tongkat ini akan nangis sampai hari. Nah, itulah sejarah ada tongkat. Tapi tidak perlu serah terima tongkat. Ketika hari Jumat, kan wahara tuh bertegal. Tongkat itu adalah untuk pegangan. Ketika Nabi SAW khutbah, namanya orang khutbah kan agak layak sedikit kan butuh ada yang dipegang. Lalu wahara podium, tidak perlu ada serah terima tongkat lagi. Biar nanti tongkatnya nangis, kita bukan Nabi. Nabi yang ditangisi bukan kita. Jadi tidak perlu. Termasuk juga mengingatkan jemaah tentang supaya diam ketika hari Jumat. Hadisnya sahih, ya. Idza qulta li sahibika yaumil jum'ah ansit wal imam yakhthubu faqad laghaut. Jika engkau mengatakan kepada saudaramu diam dengan suara keras sementara imam sedang khutbah, maka sia-sia pahala Jumatmu. Hadisnya sahih. Coba ketika dibaca ketika sebelum khutbah ini butuh dalil. Pernah enggak Nabi SAW mencatatkan seperti itu? Tidak ada. Sementara Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Okay. Insyaallah jemaah sudah paham. Tidak boleh berbicara ketika khutbah, sehingga tidak perlu ada acara seremonial diingatkan. Masyarul muslimin sumratul mu'min rahimahullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala idza qulta li sahibika yaumil jum'ah ansit wal imam yakhutubu faqad laghat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Enggak perlu, enggak ada di zaman Nabi. Tidak kanggo ngerumbuk-rumbuk lamun ibadah. Salat Jumat ini ibadah apa enggak? Ibadah, dia tengah rumbuk. Nggih, terlalu pintar kita nanti. Nggih, tidak kanggo. Ya muhdatsatil umur, kata Nabi, hati-hati dari perkara baru dalam agama. Tidak terumbuk. Nah, jadi serah terima tongkat mungkin tidak perlu, tidak perlu, karena sudah ada mimbar podium, jadi sudah ada tempat pegangannya. Kemudian juga Nabi SAW, lanjut apa lagi? Dikit aja.
tentang gerakan yang diperbolehkan. Okay? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna ifrita minal jin ja'ala yaftiku alayya al-bariha. Rasulullah bersabda, sungguhnya ifrit ini jin ifrit. Tentunya jin ifrit ini anak buahnya iblis. Yaftiku alayya al-bariha. Ini mengganggu saya tadi malam. Yaqta alayya salat supaya salat saya terputus. Wa inna Allah amkanani minhu fada'atuhu. Falaqad hamamtu an arbitahu ila jambi sariyatin min sawaril masjid. Maka Allah memampukan saya sehingga saya bisa mencekik dia. Dan saya ingin untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Hatta tusbihu tanzuruna ilaihi ajman, sehingga kalian bisa melihat kayak gimana ifrit itu, jin ifrit. Summa dzakartu qala akhi Sulaiman. Kemudian tapi saya ingat ucapan saudara saya Nabi Sulaiman, qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni saya dan berikan saya kekuasaan kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Saya ingat bosnya, biarlah Nabi Sulaiman saja menguasai golongan jin. Akhirnya Nabi SAW tidak jadi untuk mengikat jin itu di tiang masjid. Artinya menunjukkan di sini jangan sampai seorang muslim takut kepada mereka. Bergerik sekedik lolon berhari. Ini Nabi SAW dicekik. Ini gerakan apa enggak ketika sholat? Gerakan, tapi boleh karena ada keperluan. Kemudian Nabi SAW juga pernah menggendong Umamah bintu Abil As, cucu beliau SAW ketika sholat. Dan ini adalah sholat sunnah. Ini adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib ya sebaiknya jangan. Kemudian ada juga gerakan yang makruh yang tidak diperbolehkan. Itu gerakan-gerakan yang itu bisa mengurangi kesempurnaan sholat walaupun tidak membatalkan sholat. Contohnya apa? Menengok. Dari Aisyah dia berkata, "Salatu Rasulullah al-tibat fi shalah." Saya pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang menoleh ketika sholat. Qala huwa ikhtilasun yadkhulu syaitan min salatil abdi. Maka Nabi SAW mengatakan itulah copetan syaitan supaya kalian ini tidak konsentrasi ketika sholat. Kayak ada bayang-bayangan di kanan kiri, setan punya pengertian supaya kita langsung noleh. Ternyata tidak ada, dicopet sholat kita, ya pahala kita banyak hilang. Kemudian juga ada seorang tentang hadis Mu'aikib, Nabi SAW fi rajul yusawi turab haitsu yasjudu. Ada seorang yang dia ketika sujud dia membersihkan ini tempat sujud begini. Qal in kunta fa'ilan fa wahidah. Maka Nabi mengatakan kalau memang butuh untuk mengusapnya maka usap sekali saja. Kalau lantinya berdebu atau kotor maka cukup sekali saja. Ini gerakan apa enggak? Gerakan. Nah, jadi yang makruh di sini kalau dia terus-menerus mengusap, ya itu yang makruh. Artinya tidak disukai. Ada juga gerakan yang sunnah. Apa contohnya gerakan yang sunnah ketika sholat? Gerakan yang itu untuk kesempurnaan sholat. Seperti sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Kalau kalian sholat, kemudian ada sutroh di depannya, ada pembatasnya. Farada ahadun yajza baina yadayhi falyad'u. Kemudian ada orang mau lewat di depannya, maka tahan dia, kata Nabi, tahan. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia enggan maka dorong dia agak keras. Fa inna ma huwa syaitan, karena dia bersama syaitan. Ini justru gerakan seperti ini sunnah. Ada orang mau lewat kita gini. Tapi jangan nanti salah sangka disalamin kita. Udah hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika beliau sholat malam bersama Nabi SAW, dia berdiri sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi SAW memutar kepalanya, trek supaya dia di sebelah kanan. Ini justru gerakan yang sunnah supaya orang ini tidak batal sholatnya karena posisinya yang salah. Ada juga gerakan yang wajib. Apa itu gerakan yang wajib? Gerakan yang itu kalau tidak dikerjakan maka batal sholatnya. Justru batal sholatnya kalau tidak dikerjakan sehingga dia wajib. Mana contohnya? Ini ketika turun ayat tentang perubahan arah kiblat. Berkata Abdullah bin Umar, "Qala bainan nas bi Quba fi salati subuh." Ketika orang-orang sholat di Masjid Quba sholat subuh, idza ja'ahum atin. Ada orang datang, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi lailah Al-Qur'an. Kemudian dia berteriak, Rasulullah SAW sudah diturunkan tadi malam Al-Qur'an, maka amara yastaqbilul Ka'bah, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Awalnya mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian datang orang teriak, ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbaluha wa kana wujuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Akhirnya mereka semua berputar 180 derajat. Awalnya mereka sholat ke utara, kalau kita orang sholat ke utara, kemudian mereka putar balik menuju selatan. Nah, karena orang Madinah kiblatnya di bagian selatan. Ini justru gerakannya wajib. Karena kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Kemudian kisah Nabi SAW ketika sholat melepas sandal. Para sahabat ikut melepas sandal.
Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa kalian ikut mengepas sandal? Kemudian apa? Kami melihat engkau ya Rasulullah, kata mereka. Kemudian beliau mengatakan, tadi Jibril ngasih tahu saya kalau di sandal saya itu ada najis, makanya saya lepas. Artinya kalau tidak dilepas batal sholat karena ada najis. Berbeda dengan orang kalau dia apa? Kalau dia tidak tahu sampai selesai sholat baru dia tahu ada najis, maka sholatnya sah. Nah, jadi membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak yang itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Itu yang membatalkan sholat. Garuk doang mereka rakaat pertama sengker salah. Batal. Oke. Nah, kemudian gerakan yang banyak juga ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan apa? 3 gerakan ke atas itu banyak, kalau kurang itu masih dimaafkan dan yang lain-lain, tapi sampai 9 pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat ini kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan kita. Gitu. Kalau kita lihat orang apa, menggaruknya terlalu banyak, terlalu lama juga, maka jelas oh ini orang ini batal salatnya. Tapi kalau sekedar garuk sebentar, terus berhenti lagi, garuk lagi, berhenti lagi karena dia skepi misalnya, garuk lagi berhenti, maka tidak batal. Ya. Nah, jadi yang terus menerus tidak ada jeda, inilah yang batalkan. Sehingga pendapat yang mengatakan kalau gatal itu harus paling banyak tiga kali, ini juga tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Allah taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.